Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang tugas kaidah pencacahan. Ya, yang pertama tugasnya adalah nih, untuk mendapatkan barang keperluan sekolah, Aulia dapat berbelanja di toko sekitar rumahnya. Ya. Untuk menuju ke toko, Aulia bisa berjalan kaki, naik sepeda, bermotor, bermobil, bahkan dia juga dapat naik Gojek. Jika sedang sibuk, Aulia juga dapat minta tolong kepada orang lain untuk membelikan atau menggunakan jasa COD atau pembayaran setelah barang dikirim. Pertanyaannya, ada berapa cara Aulia dapat atau mendapatkan barang keperluannya? Nah, ya, di video sebelumnya kita kan membahas tentang tentang kaidah pencacahan berkenaan dengan penjumlahan dan perkalian. Nah, maka untuk menjawab itu, nah, ini kita ingat kembali materi itu sehingga kita tidak salah jawab. Ini tentang ini kita jawab ya. Jawab. Ini termasuk penjumlahan apa perkalian kira-kira? Ya, kita bahas dulu atau kita analisis dulu soalnya. Aulia ini ada dua macam. Aulia akan membeli keperluan sekolahnya, kemudian cara mendapatkannya ini Aulia ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan langsung ya. Langsung itu ada apa? Di langsung itu ada dengan cara jalan kaki, ini jalan kaki CK, kemudian dengan apa? Dengan naik sepeda NS, naik sepeda, kemudian dengan apa? Dengan bermotor BM ya, B motor, kemudian ada juga dengan apa? Ya, dengan bermobil, kemudian apalagi dengan cara Gojek ya, dengan cara Gojek. Nah, ini jadi ada berapa nih? Ada Gojek. Kemudian Aulia kalau malas atau kalau sedang sibuk misalkan seperti itu, ada dengan cara minta tolong kepada orang lain, minta tolong kepada orang lain. Nah, dan kemudian bisa juga dengan menggunakan jasa COD ya. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada dua jenis jasa yang bisa dipergunakan atau alat yang untuk menuju toko langsung ya, langsung dan kemudian menggunakan jasa. Dari ini kemudian ditanya ada berapa cara Anda mendapatkannya? Ya dari di sini ada 5 ya, dari sini ada 3, ada 2. Sedangkan teorema penjumlahan ya, ini kan teorema penjumlahan itu mengatakan jika pada kejadian satu ya, dari satu terdapat atau hasil M kejadian yang mungkin bisa terjadi, pada kejadian 2 ada N kejadian yang mungkin terjadi, maka ini dijumlahkan, maka M ditambah N. Dengan demikian, maka pada kasus ini ada berapa cara Aulia dapat mendapatkan barang keperluannya, maka cukup berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Gampang ya ternyata untuk tugas kita di eh, materi ini karena memang hanya pendalaman dari eh, teori penjumlahan. Oke, berikutnya. Berikutnya ini ada kasus juga. Dalam pemilihan ketua kelas, ya, dalam pemilihan ketua kelas kita ganti dulu nih. Dalam pemilihan ketua kelas, maaf, ketua OSIS dan sekretaris OSIS, terdapat 4 calon ketua dan 5 calon sekretaris. Ya, ada 4 calon ketua dan 5 calon sekretaris. Pertanyaannya ada berapa kemungkinan pasangan ketua dan sekretaris yang dapat terbentuk? Ini tentu kita jawab ya, kemudian kita analisis dulu. Kita analisis ketua OSIS itu ada berapa? Ada 4.
Sedangkan sekretarisnya calonnya ada berapa? Ada 5 ya. Sedangkan ini harus terjadi dua-duanya ya, harus terjadi dua-duanya. Karena harus terjadi dua-duanya, maka ini kita gunakan sistem perkaliannya ya. Kalau perkalian berarti cukup 4 dikali 5 sama dengan 20. Karena harus terjadi dua-duanya, maka ini perkalian. Ya, gampang ya tugas kita. Berikutnya, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini ada soal dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan yang pertama, banyak angka puluhan ribu, ini maksudnya, genap yang dapat terbentuk. Ya, jadi kita jawab ini ya. Jadi kita jawab, sebelum kita jawab kita harus teliti. Ya, kita harus teliti. Jawab dulu. Jawab. Yang pertama, eh, yang diminta di sini adalah genap ya. Yang diminta di sini genap. Berarti sedangkan angka-angkanya puluhan ribu berarti ada berapa tempat di sini? Ada 5 ya. Nah, ya ada 5, kita tempatkan di sini. Ini ada puluhan ribu, kemudian ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Ini angka-angkanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita tempatkan. Untuk aturan di sini hanya diminta genap. Tidak ada aturan boleh berulang atau tidak berulang. Berarti tidak ada kata-kata tidak berulang, tidak boleh berulang atau tidak berulang, berarti semuanya bisa. Yang bisa gitu aja ya. Oke. Pertama angka puluhan ribu. Ini puluhan ribunya. 0 bisa enggak? Enggak, ya kan? Yang bisa berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 angka. Berikutnya yang ribuan, 0 bisa enggak nih? Iya bisa. Jadi semuanya bisa jadi 7 ya. Kemudian kalau ratusannya di sini, ini ratusannya bisa kan ya? Berarti 7 semuanya bisa ratusannya. Kemudian puluhannya juga bisa 7. Nah, sekarang yang genapnya. Karena bilangan genap itu diakhiri dengan bilangan genap. Ini bilangan genap yang genap-genap ini ya. Kita pilih yang ini 0. 0 masuk ya. Bisa masuk di sini kan. 0, 2, 4, dan 6. Berarti ada 4. Dengan demikian kita bisa cari hasilnya. Karena kejadian ini harus terjadi semuanya, maka ini perkalian. 6 kali 7 kali 7 kali 7 kali 4. Berapa ini kira-kira? Ya, kita cari di sini ya. Ini 6 kali 7, ini ada 42. Terus 7 kali 7, berapa nih? Sama dengan ini ada 49. Kemudian nanti dikali 4. Ini dulu ya. Kalikan berapa? 9 kali 2 atau 2 kali 9. 18 simpen 1. Ini 4 kali 9, 36 tambah 1, 37 ya. 37. Berikutnya 9 atau 4 kali 2 atau 2 kali 4 ada 8. 4 kali 4 16 ya. Kita jumlahkan ini 8 turun, ini 15 simpen 1, ini 15, ini berapa ini? 9 tambah 1 10. 10 simpen 1, ini jadi 2. Ini perkaliannya ya. Kemudian ini hasil ini kemudian dikali lagi dengan 4 ya. Hasil dengan 4 sama dengan berapa? 8 kali 4 32. Simpen 3. Maaf 24 ini ya. 24 ini salah nih. 24 simpen 2. Ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja ini. Iya. Ini saya hapus aja ya. 8 kali 4 ya 32 ya. Betul 32 simpen 3. Sorry. 5 kali 4 itu 20. 20 tambah 3 jadi 23. Simpen 2. Ini 2 di sini karena 0 kali 4 0 kali tambah 2. Kemudian 2 kali 4 adalah 8. Jadi berapa hasilnya nih? Ada 8.232 angka puluhan ribu yang bisa dibentuk. Ini untuk soal nomor A ya. Sekarang soal nomor B.
Soal nomor di B ini sama, hanya yang diminta adalah bilangan ganjilnya. Jadi puluhan ribu dalam bilangan ganjilnya. Jadi juga sama ini. Ada 6 ya, maaf ada 5 tempat ya. Puluhan ribunya, ribuan, kemudian ratusan, puluhan dan satuan. Demikian juga apa yang bisa kita tempatkan di sini? Yang bisa ditempatkan kan 0 ya. 0 bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, yang bisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6. Sedangkan kalau di ribuannya 0 bisa nggak? Ya, bisa semuanya. Jadi ini bisa, di sini juga bisa semuanya, bisa semuanya. Nah, pada angka satuan, ini kita tahu untuk ganjil itu adalah satuannya harus ganjil juga. Maka yang bisa adalah yang ini kan ya, 0, maaf 1, kemudian 3, kemudian 5 ya. Kenapa 0, 2, 4 dan 6 enggak? Karena dia genap. Maka di sini ada 3. Cukup berarti ini cukup kalikan 6 kali 7, 7 kali 7, 7 kali 7 berapa hasilnya nih? Ini hasilnya ya, 20 ya. Jadi kita mencarinya 6 kali 7 kali 7 kali 7 kali 3 sama dengan berapa nih? Jadi 2058 dikali 3 sama dengan berapa? 24 simpen 2. Ini 15 tambah 2 berapa? 17. 0 kali 3 0 tambah 1 ya. Ulangi ini 24 simpan 2, ini 15 17 simpan 1 ini betul ini kemudian 6. Jadi hasilnya di sini ada berapa? 6174 angka puluhan ribu dalam bilangannya bilangan ganjil. Ingat ini adalah perkalian. Kenapa perkalian? Karena semua unsurnya ini, semua kejadian pada kotak 1, kotak 2, kotak 3 sampai kotak 5 itu harus terjadi, maka dia dikalikan. Oke, berikutnya untuk soal yang C ya. Untuk yang soal yang C ini adalah pertanyaannya banyaknya angka ratusan yang dapat terbentuk ya. Kita tahu kalau angka ratusan justru malah mudah ya. Angka ratusan itu kan terdiri dari 3 ya. Iya. Terdiri dari 3 kotak aja berarti ya. Ya, ini yang bisa menempati untuk ratusannya berapa? 0 bisa nggak? Iya, nggak bisa. 1 bisa. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa. Jadi ada angka 6. Berikutnya di sini untuk yang jadi puluhannya 0 bisa nggak? Iya, bisa. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga bisa semuanya. Berarti semua angka adalah bisa. Kemudian pada C ini tidak diminta apakah ganjil atau genap, maka semuanya bisa dipakai di kotak yang ketiga ini. Berarti itu 7. Dengan demikian cukup ada berapa angka ditanya berarti 6 kali 7 dikali 7. Berapa? 6 kali 7 42. 42 dikali 7. Berapa ini? 14 simpen 1. Ini 14 15 4 ini kan 14 simpen 1. Terus kemudian 4 kali 7 tadi ini 4 ya. 4 kali 7 tadi 28 tambah 1 29 sorry. 29. Jadi 294. Ada 294 angka yang bisa dibentuk dalam angka ratusan. Gampang ya ternyata ya untuk pembahasan soal-soal seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kita semuanya bisa digampangkan untuk belajar ini dan mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.